something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau random reading ya. Mau ngebaca kartunya, ngajakin kita ngobrol tentang apaan. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau berdoa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan keterangan batin, diberikan kedamaian jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ini pakai kartu segede gaban. Ada yang nanya dong, gaban itu apa, Bunda siapa? Coba kamu tanya sama bapak ibu kamu yang mereka adalah angkatan berapa ya? Yang angkatan 80-an ya, waktu masih kecil ya. Angkatan 80-an pasti tahu ya. Bunda jadul banget ya. Iya, memang. Enggak apa-apa. Makanya Bunda jadi konselor yang bisa diandalkan karena udah banyak makan asam dan garam. Untungnya nggak darah tinggi ya karena kebanyakan makan garam. Oke, kita lihat kartunya ngajakin ngobrolin tentang apa sih? Oh, ada caught. Aduh, caught in the ruins. Ini kondisi kamu sekarang. Archangel Gabriel. Oh, tapi keren ya. Keren. Kamu tidak sendiri, ada yang mendampingi. The Queen of Roses. Aduh, nggak muat ini ya. Karena ini kamera baru, layarnya kecil. The Oracle of Delphi. And ada The King of Keys. Okay, well. Bottom of deck ada Winged Messenger, Two of Roses. Well, okay. Ini agak beda ya. Ini bener-bener beda. Topiknya beda. Ini nggak tahu sih. Kalian bakal suka atau enggak. Atau mungkin malah apaan ini konten begini ya. Tapi ini Bunda mau cerita ya. Ini kartunya bilang begini. Makanya Bunda bikin ya akhirnya. Ini namanya flow kan. Caught in the Ruins. Kamu yang selama ini cerita tentang kamu ya, diri kamu. Ini belajar untuk mengenali diri sendiri. Ini kamu yang kemarin-kemarin itu kamu kayak merasa terperangkap dalam sebuah keadaan. Jadi ini kamu yang kemarin itu kamu mengalami namanya kegagalan percintaan. Terus kemudian bahkan mungkin sampai finansial ambruk. Atau bahkan kesehatan ambruk. Pokoknya segala kena gitu ya. Iya, jadi kamu kayak merasa, udah gak bisa kemana-mana, gak ada jalan. Apa sih mau ngapain? Semuanya gagal ya. Tapi ada satu jalan terbuka, ini gambarnya mudah-mudahan kelihatan. Ini ke atas lubang ya. Ini kan kayak terperangkap di mana, tapi atasnya lubang. Artinya apa? Kamu bisa bebas ketika naik ke atas. Naik ke atas itu berbicara tentang spiritualisme. Ketika Bunda bicara tentang spiritualisme, ini bukanlah tentang agama. Bukan agama tertentu ataupun tentang agama. Agak beda ya. Spiritualism agak beda dengan agama. Artinya spiritualism itu belum tentu gitu bisa dicapai dengan yang namanya rajin sholat. Atau kemudian rajin ke gereja atau bagaimana. Belum tentu bisa dicapai. Bisa sih, tapi belum tentu. Karena spiritualism itu berbicara tentang bagaimana kamu sadar. Karena ada orang yang mungkin rajin beribadah, tapi ya prosesnya belum ke sana gitu aja. Prosesnya belum ke sana. Jadi spiritualism itu tidak berbicara tentang agama ya sama sekali.
Oke. Tapi ya bisa, misalnya kamu memang rutin, begitu bisa ya, proses. Nah, kenapa ini Bunda bilang keren kartunya? Karena ini ada Archangel Gabriel. Archangel Gabriel itu penyampai pesan. Penyampai pesan. Jadi, ketika kamu sudah mencapai level spiritualism gitu ya, maka kamu akan mendapatkan pesan-pesan dari semesta yang itu kamu mesti sampaikan ke yang lain. Cuman di sini, ya kalau misalnya kamu menyampaikannya kepada yang tidak meminta, akan mendapatkan perlawanan. Kenapa? Ya mereka kan punya belief sendiri ya. Mereka punya kepercayaan sendiri. Kalau misalnya kamu kasih tahu begini-gini yang benar, begini-begini, mereka pasti marah. Jadi lebih baik tidak memberikan nasihat kepada yang tidak meminta nasihat. Archangel Gabriel. Kemudian apalagi The Queen of Roses, dan di sini ada The Oracle of Delphi. Udah Bunda langsung ajak sini ya. Karena ini akan bakalan cukup panjang. Ini adalah legenda, Bunda lupa ya kalau nggak Yunani Romawi. Legenda Yunani atau Romawi. Bunda lupa ini nama dewinya. Delphi itu sebuah ya kayak ya daerah gitu ya. Dia adalah ibaratnya kayak tangan kanannya Dewa Apollo. Nah, Dewa Apollo tuh kalau di sana tuh Tuhan, God gitu ya. Ya Tuhan itu punya banyak nama sebetulnya. Cuman ya itu Tuhan. Nah, di masyarakat Yunani atau Romawi, Tuhan itu mereka sebut sebagai Dewa Apollo gitu loh. Nah, kemudian ini kayak semacam apa ya, yang menyampaikan pesan, terus kemudian ditulis sama orang ini yang menuliskan kayak menjadi apa ya, kayak semacam kitab gitu ya, ditulis gitu kata-katanya. Nah, tapi melewati ini ya, jadi dia yang mendengarkan, kemudian ditulis sama ini. Jadi, ya interpretasinya bisa macam-macam nih. Dia mendengar, oh Dewa Apollo ngomong begini loh. Nah, ini terus kemudian ditulis sama si orang ini ya. Orang ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ceritanya seperti itu. Artinya apa? Setiap orang yang mencapai level spiritualism tertentu, mereka pasti punya knowledge ya. Nah, knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini tidak sembarangan gitu bisa diterima oleh orang. The King of Keys. Jadi ini adalah sebuah panggilan dalam kehidupan kamu untuk menjalankan tugas. Sebenarnya tugas apa? Enggak berat-berat kok. Ini tugas juga baik untuk kehidupan kamu sendiri. Nah, once ketika kamu mengemban tugas, itu kehidupan kamu pun tuh berubah. Yang tadinya sakit, kamu sehat. Yang tadinya kamu kesulitan ekonomi, sampai punya hutang-kutang, whatever gitu ya, kamu sampai begitu. Nah, ini pelan-pelan akan terselesaikan. Finansialmu, kondisi finansialmu akan membaik. Terus kemudian yang kondisinya tadi tuna asmara, ya. Terus kamu jadi penuh cinta, tapi begini ya, bedakan. Yang namanya penuh cinta itu nggak selalu menikah sayang, karena banyak sekali orang-orang yang menempuh langkah spiritualism, mereka memilih untuk sendirian saja, untuk tidak menikah gitu ya. Banyak banget yang seperti itu. Tapi bukan lantas apa ya, nggak menikahnya bukan lantas karena nggak ada yang naksir atau nggak ada yang suka. Yang suka banyak dong gitu loh. Tapi dia memilih. Jadi pilihan ya, bukan karena keadaan. Bukan karena nggak laku, ngawur aja. Nggak laku, Mas. Bukan karena nggak laku, tapi karena memang pilihan seperti itu. So, kali ini Bunda mau bikin konten ciri-ciri kalau spiritualism kamu udah naik itu apa, ya? Apa ya judulnya? Ciri-ciri level spiritualismmu sudah naik, atau ciri-ciri kamu adalah seorang healer. Healer itu bukan berarti menyembuhkan loh ya, tapi healer itu ya apa ya? Ya rata-rata orang kalau spiritualismnya udah naik, mereka pasti bisa kok menyembuhkan yang lain. Karena memang fungsinya seperti itu. Nah kita cek ya, apakah ciri-ciri ini ada di kamu, oke? Kita akan kocok dulu. Aduh. Kita akan kocok. Oke. Taruh di mana ya? Taruh di sini. Kita akan kocok dan kita akan lihat kira-kira ciri-ciri
Ini untuk mengenali ya, kita sama-sama sambil kalian sayang-sayangku, besti-bestiku ngecek apakah ciri-ciri Ana ada di dalam diri kalian. Ini semuanya harus ada, jadi bukan hanya satu, dua, atau tiga. Tapi kalau misalnya cuma ada separuh, satu, dua, dan tiga, it's okay tuh, berarti kalian memang sedang dalam perjalanan ke sana. Apa pentingnya sih spiritualism? Rasain sendiri. Rasain sendiri, Bunda nggak mau ngecap ya, rasain sendiri, oke? Kita akan lihat. Oke, ciri-ciri yang pertama. Kalian akan lebih berempati terhadap makhluk hidup ya. Bukan hanya manusia, tapi kepada hewan dan tumbuhan yang kesusahan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kamu lihat kesusahan, kamu akan turun tangan bantu mereka. Misalnya ada nenek-nenek nyebrang jalan, atau misalnya lagi lihat nenek-nenek penjual kerupuk kok nggak laku-laku gitu ya, kamu akan bertindak untuk ya deh membelinya. Atau bagaimana? Atau melihat kucing yang menderita di jalan, kucing yang ketabrak, kucing yang nggak bisa makan, kamu kasih mereka makan, beliin makan di warung, kamu kasih ke mereka. Atau makananmu kamu spare sama mereka. Atau melihat apapun ya, bahkan anjing yang bahkan dibilang hewan najis pun ya, minimal kamu akan kasih makan. Mungkin nggak menyentuh sih, tapi kamu akan kasih makan gitu loh, karena apa ya, empatinya tinggi gitu ya. Atau iya binatang apapun, atau tumbuhan. Ngelihat tumbuhan kok daunnya udah kuning-kuning, dan kamu tergerak untuk memberikan air ya. Itu kan makanannya tumbuhan kan air. Atau memindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya. Nah, empatinya akan bertumbuh lebih dalam. Nah, cuman begini, bedakan antara kamu ini memang suka menolong sama yang kamu gampang dimanipulasi. Karena gini, ada orang-orang yang dia itu berlagak atau acting susah, anakku sakit atau misalnya apa bla bla bla, alasannya semacam itu, tapi itu sebetulnya dia mau memanipulasi kamu ya, ngomongnya pinjam uang padahal nanti ternyata nggak dibalikin. Nah, orang-orang yang spiritualismenya udah naik, mereka akan uh, menyadari nih bedanya orang yang memang benar-benar susah sama orang yang pura-pura susah. Nah, ada, jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir di situ. Ini auto atau terjadi secara otomatis. Oke. Wow. Kemudian yang kedua, ini untuk kamu-kamu yang spiritualismenya udah naik. Kamu jadi sensitif. Jadi sensitif banget ya. Kamu mulai kayak mendapatkan apa ya? eh apa ya? Iya sensitif gitu. Intuisinya ya, intuisinya tuh jalan. Jadi kayak seolah-olah mendapatkan bisikan, kemudian melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh mata ya. Terus bisa merasakan energi. Contohnya apa sih? Misalnya kamu deket sama orang, di hati kamu ada kerasa nggak enak aja, kayak gimana gitu ya. Tapi ini bukan karena emosi ya, bedakan dengan emosi. Kerasa nggak enak aja di hati kayak gimana. Nah itu sebetulnya intuisi kamu udah jalan, ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu, ada sesuatu yang nggak benar di hati, di dalam diri orang tersebut. Oke? Nah, lebih sensitif. Kemudian apa lagi ya? Mungkin mulai ngerasa nggak enak kalau misalnya deket sama orang yang energinya negatif gitu ya. Itu mulai kerasa nggak enak. Intinya intuisi kamu mulai jalan, atau misalnya kamu mau pergi kemana, tiba-tiba ada bisikan atau ada arahan, kamu jangan lewat sana deh. Ini bunda pernah banget dan bunda sampai merinding. Tadinya mau pulang, udah jam 12 malam. Nggak apa-apa ya bunda cerita ya. Udah jam 12 malam, mau lewat jalan, pokoknya mau pulang gitu, mau lewat jalan yang
jalan satunya lah, ada 2 jalan gitu ya. Terus kemudian teman Bunda ngomong, udah deh, nggak usah lewat sini, lewat sana aja, lewat jalan tol. Bedanya cuma 3 menit. 3 menit doang dibela-belain putar balik. Ah, cuma 3 menit gitu ya. Ngapain gitu. Akhirnya ya udah putar balik. Tahu nggak? Ketika putar balik sampai di pintu tol, nah buka jendela dong. Buka jendela mau bayar pakai e-tol kan. Mau ngetep pakai e-tol. Begitu buka jendela tuh ada suara anak kucing jerit-jerit, nangis-nangis tengah malam jam 12 malam. Itu gimana coba logikanya? Jadi itu intuisi, kok bisa gitu ya? Coba seandainya Bunda nggak lewat di jalan tol atau lewat jalan yang tadinya memang udah di jalan itu kan? Gimana nasibnya si anak kucing itu? Dan you know what? Itu anak kucing ada di tengah jalan ya. Maksudnya di tengah jalan di pembatas jalan tol yang warna oranye. Dia ngumpet di situ sendirian teriak-teriak. OMG, itu Bunda kalau ngelihat, kalau inget itu masih kadang masih merinding, masih nangis. Ya udah, dibawa pulang, diselamatin. Itu nggak tahu anak kucing kenapa bisa ada di pintu tol, di tengah-tengah jalan. Jadi bukan di pinggir sebelah sini. Di tengah-tengah jalan, di pembatasnya. Kok bisa ada di situ? Kasian banget, tahu nggak? Jadi itu gimana nasibnya kalau misalnya Bunda, yang kebetulan memang adalah seorang rescuer kucing, nggak lewat situ, nggak jadi lewat situ, jam 12 malam. Gimana? Coba, ya. Nah, hal-hal seperti itu akan lumayan sering terjadi ya. Kayak semacam kamu dapat intuisi disuruh kemana, lewat mana. Ternyata kamu di tengah jalan tuh ketemu sama orang yang butuh pertolongan kamu. Jadi semacam itu. Ya oke. Sorry ya Bunda agak pilek. Yang ketiga, mulai mendapat penglihatan masa lalu atau masa depan. Jadi ini kamu mulai melihat hal-hal yang tidak terkatakan atau tidak tersembunyi, yang tersembunyi gitu ya. Hal-hal yang tidak terkatakan atau tersembunyi. Misalnya, kamu tiba-tiba kayak mendapat vision atau gambaran. Oh, besok nih aku sama dia bakalan begini, udah tahu dong gitu ya. Biasanya sih akan mulai tentang diri sendiri dulu. Atau misalnya ini Bunda sering banget. Oh, besok investasi gitu ya. Duit kamu bakalan hilang loh di sini gitu loh. Ini Bunda sering banget. Nah, jadi mendapatkan vision tentang masa depan. Vision masa depan dapatnya itu nggak selalu bisa macam-macam. Bisa misalnya tiba-tiba kayak kamu kayak dapat kilasan seret gitu ya. Ih, kok kayak dapat gambaran gitu ya. Atau yang kedua, bisikan bisa nih. Hal-hal tersembunyi. Ya, misalnya lagi deket sama orang atau lagi kamu punya temen gitu ya. Punya teman ini Bunda juga sering banget. Dia nggak cerita apa-apa. Tiba-tiba kamu langsung tahu gitu loh. Kamu in relationship ya sama dia ya? Oh dia kaget dong. Nah, jadi hal-hal yang tersembunyi itu tahu. Atau misalnya lewat mimpi. Mimpi itu juga bisa banget. Kamu mimpi ada gambaran gimana. Nah, bedanya antara mimpi yang cuma mimpi-mimpi bunga tidur sama mimpi yang kamu dapat melihat masa depan. Ini mimpinya biasanya terjadi di jam-jam sekitar jam 2, 3, 4 gitu ya. Jam 1 bisa ya. Di jam-jam sekitar situ dan ketika kamu bangun tidur itu kamu masih ingat mimpinya dan ada rasa kayak gimana ya, kalau misalnya mimpinya sesuatu yang jelek, kamu ada merasa kayak nggak nyaman, kayak ada deg gitu ya. Di dalam hati tuh kayak ada deg, oh my god. Atau kalau misalnya mimpinya tentang sesuatu yang indah, yang bagus, kamu feel happy juga gitu loh. Aduh keren, bagus gitu ya, merasa seperti itu. Jadi kamu akan mulai tahu tentang masa lalu ataupun masa depan. Masa lalu juga bisa, karena kan kita apa ya, sering nggak tahu gitu sebenarnya terjadi di masa lalu apa. Tentu saja yang tersembunyi. Nah, ini kamu tiba-tiba tahu kayak, oh jadi dulu itu ternyata eee, temen gua masa kecil tuh ternyata ini yang terjadi. Jadi kebuka gitu loh. Ada hal-hal yang tersembunyi yang kamu mungkin sebelumnya nggak tahu, kamu jadi peka, ya. Terus kemudian ini apa? Mmm,
Oke. Ini selanjutnya kamu tuh merasa kayak kayak merasa asing gitu di hidup ini atau di dunia ini. Kayak you feel empty. Kayak kamu tuh merasa kosong gitu dalam kehidupan ini. Tadinya ya. Tadinya kamu merasa kosong dan kamu terus mencari, aku tuh mesti ngapain ya? Supaya I feel complete gitu loh. Supaya aku merasa penuh. Nah, orang-orang ini biasanya menafsirkan rasa kosong ini mesti diisi dengan orang lain atau dengan pasangan. Padahal nggak gitu ya. Nah, rasa kosong ini kemudian kamu akan menemukan keutuhan ketika melihat ke dalam diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi sebenarnya ada perjalanan ke dalam diri. Itu spiritualism selalu berbicara tentang perjalanan ke dalam diri. Perjalanan ke dalam diri bisa dicapai dengan apa sih? Perenungan, ya. Perenungan, terus kemudian bertanya, mencari, itu bisa ya perjalanan ke dalam diri. Jadi kalau misalnya teman-teman habis sholat malam tuh bagus banget. Nah misalnya habis sholat, terutama malam-malam. Nah habis sholat malam-malam itu jangan udah selesai kan, udah jangan langsung bangun, lalu tidur. Jangan begitu, diem dulu. Habis sholat, cukup merem sambil merenung ya. Sejauh ini hidupku tuh bagaimana, terus kemudian ajukan pertanyaan. Ya, udah ngobrol panjang-panjang, videonya keputus ternyata. Kameranya berhenti sendiri. Oke, Bunda lanjutin sampai di mana. Jadi ya, misalnya habis sholat itu tafakur dulu gitu loh. Merenungi dulu ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dalam diri itu nanti semesta itu punya sesuatu yang unik. Ketika kita bertanya, maka dia akan memberikan jawaban. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, teman-teman jangan sampai punya pertanyaan yang salah. Kayak misalnya, kenapa ya kok aku gagal percintaan terus-menerus? Jangan sekali-kali tanyakan itu ke semesta. Nanti dikasih case gagal lagi supaya kamu belajar. Atau jangan tanyakan, kenapa kok aku miskin? Waduh, itu nanti akan dikasih case supaya kamu belajar. Nanyanya hati-hati sama semesta. Pertanyaannya diganti dengan yang lebih memberdayakan. Apa hikmah yang aku bisa pelajari dari kejadian gagal percintaan berkali-kali? Tanyanya itu ya. Dan itu nanyanya ke dalam diri, jangan nanya ke semesta. Oke, jadi teman-teman yang muslim bisa tafakur. Kemudian teman-teman yang mungkin Nasrani, kamu bisa saat teduh. Terus saat teduh itu dilakukan pagi hari bagusnya ya. Jangan siang hari. Kalau siang hari namanya saat stres. Kenapa? Jadi bagus banget. Kenapa dianjurkan sholat tahajud malam-malam? Kenapa dianjurkan saat teduh itu pagi-pagi? Karena itu kondisi otak dalam gelombang alfa. Gelombang alfa itu kamu bisa menangkap suara Allah, suara Tuhan dengan clear, dengan jelas. Bisa kamu bisa reprogram diri sendiri ya. Kalau teman-teman Bunda ada meditasi, terus kemudian kalau teman-teman Hindu, Bunda nggak tahu deh ya. Kayaknya kalau Hindu itu ya habis sembayangan, Bunda kurang tahu kalau Hindu. Mungkin teman-teman Hindu bisa komen ya di kolom komentar. Nah, bisa seperti itu. Intinya, kamu akan menemukan sesuatu yang lain ketika kamu melakukan perjalanan ke dalam diri. Dan ini ciri-cirinya, orang yang sudah di sini itu dia nggak nuding-nuding orang melulu. Dia si soalnya yang salah, dia si sontoloyo, dia si kutu kupret, nggak begitu ya. Dia akan menerima, belajar ya. Dia akan menerima dan memahami, oh iya, dia kutu kupret karena dia punya luka batin. Oh, dia brekele karena dia ternyata gila. Gila itu sama aja, ada judgment. Ya, ada penilaian. Di sini tidak lagi menilai. Artinya nggak nuding-nuding orang. Hidup di dunia itu semuanya ada. Makanya Bunda tidak mau menilai teman-teman di sini ada yang punya kisah cinta macam-macam, punya perilaku macam-macam. I'm here not to judge. Ya, Bunda hanya mendengar. Nah, jalan spiritualitas tuh begitu. Tidak lagi menilai benar salah. Ya, nggak ada. Ya orang punya proses masing-masing, punya perjalanan masing-masing.
Ya, oke. Menerima ya, bukan berarti kamu mengaplikasikan dalam diri sendiri, nggak begitu gitu ya. Kamu punya perjalanan sendiri, kamu punya perilaku sendiri, kamu punya kepercayaan sendiri. Orang lain juga punya. Di sini adalah kamu ya udah menghargai, ya udah menerima ya orang perilakunya macam-macam. Ada The Magician. Panjang ya. Tanda-tanda spiritualism kamu udah naik adalah kamu kreatif. Jadi yang spiritualismnya udah naik nggak mungkin miskin ya sayang, nggak mungkin miskin, minimal cukup. Memang mungkin nggak tajir melintir kiwir-kiwir, tapi minimal cukup kebutuhan tercukupi, sandang, pangan, papan, semuanya tercukupi. Kenapa? Karena ada kayak semacam arahan atau bisikan, coba kamu bikin ini, coba kamu bikin itu, coba deh kamu ke sana kerja di sana. Dan itu dituntun itu sesuai dengan passion kamu gitu loh, sesuai dengan kamu masing-masing. Dan apa yang kamu kerjakan itu mendatangkan duit, mendatangkan kesuksesan. Ini Bunda punya banyak sekali story yang kayaknya kalau misalnya Bunda ceritain di sini, ini videonya bisa sampai besok baru kelar ya. Jadi akan ada proses kreatif. Ya, proses kreatif ya sayang, artinya kamu mesti melakukan sesuatu. Jadi bukan duit datang dari langit, mak bedunduk, mak ceblok gitu ya. Datang, satu koper, satu truk metong dong. Nggak begitu gitu loh. Jadi lahirnya melalui tuntunan, aku kamu melakukan ini, nanti akan dapat duit gitu loh. Ya memang sih ada orang-orang yang dapat lotre dan segala macam. Tapi perhatiin ya, orang-orang yang dapat uang-uang yang uang cepat lah, sugar daddy, lotre, apalagi ya, uang-uang yang hasilnya itu cepat gitu ya. Itu kalau orangnya nggak kuat atau nggak bermental kaya, itu cepat banget habis, amblas. Nggak tahu, nggak jelas juntrungannya, habis aja gitu ya. Nah, ini ada ya, jadi kamu akan kreatif, kamu akan melakukan sesuatu yang memang kamu senengin, yang kamu sukai. Nah, ini akan lahir dan menghasilkan uang, bisa sukses, bahkan bisa kaya. Ya, oke. Ciri-ciri spiritualisme yang lainnya adalah, ini kayaknya udah ya terakhir ya, Bunda udah capek. Kamu akan mulai mencari teman-teman yang sefrekuensi. Jadi kalau misalnya kamu punya teman-teman yang tadinya teman-teman kamu itu energinya negatif. Apa sih energi negatif? Sukanya bergibah, gosip. Sukanya mengeluh, iya Bo, ini bensin udah naik, gimana harga sembako udah naik, gimana coba ya. Kemudian udah kerjanya mengeluh melulu everyday, kamu udah merasa nggak enak. Ah, nggak sehat nih, nggak sehat. Kamu akan mulai menyingkir pelan-pelan, singkir, dan kamu akan mencari teman-teman yang lebih positif. Teman-teman yang lebih positif itu apa? Yang mereka biasanya memang senangnya kerja. Kenapa orang yang senangnya kerja itu minimal mereka udah nggak, waktunya udah nggak habis buat ngurusin orang lain. Ya, ngapain ngurusin orang lain? Bikin kurus diri sendiri aja susah gitu ya. Jadi ini akan ada mulai shifting atau pergantian lingkungan. Pergaulan kamu pun tuh udah mulai berubah. Dan beberapa teman-teman kamu yang nggak sefrekuensi, teman-teman yang negatif tadi ya. Jadi jangan heran kalau dalam fase ini, mereka akan jauhin kamu atau ada satu kejadian yang bikin kamu itu terpisah gitu sama mereka secara alami. Enggak apa-apa, karena itu memang kerja semesta. Kayak ayaan itu ya, ayaan apa sih namanya, saringan gitu. Nah kan yang itu akan kayak semacam auto apa namanya, auto selection gitu ya. Jadi kurang lebih itu ciri-ciri kalau misalnya spiritualism kamu udah mulai naik ya. Nah ini pada kondisi ini perbaikan terjadi dalam kehidupan kamu. Tadi seperti yang Bunda bilang, finansial membaik, kesehatan membaik, dan gak ada lagi yang namanya tuna asmara. Sekalipun misalnya kamu memilih untuk single, ya udah itu kamu memang bahagia. Just being single. Bukan single karena nggak laku, beda. Ya, jadi kondisi ini akan tercapai. Ya, so lalu buat teman-teman yang belum mencapai fase ini bagaimana? Terus bertanya, terus belajar. Gitu aja, nanti akan ketemu jalannya.
Kurang lebih seperti itu kesayangan, kalau misalnya kamu ini Bunda gak tarik inisial dan zodiak. Kalau misalnya kamu sudah berada dalam fase ini, silahkan berikan komentar ya. Oke, I love you kesayangan. Bye-bye.